Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita menyatakan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Dan tak mudah kita salam dan salawatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, perkenalkan nama saya Muhammad Haidir Yahya, NIM 18010136, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang perubahan kepemilikan. Langsung saja, yang pertama yaitu pertama yaitu hibah. Pengertian dan hukum hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu yang masih hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan atau memerdekakan hamba sahaya. Memberikan sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal, termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hibah hukumnya mubah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Khalid bin Ali, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaknya diterima dan jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, rukun dan syarat hibah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memberikan hibah atau wahib. Syarat-syarat pemberian hibah atau wahib adalah sudah balik, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Yang kedua, yang selanjutnya penerimaan hibah atau mahub luhu. Syarat-syarat penerimaan hibah atau mahub luhu diantaranya yaitu hendaknya menerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukannya hibah. Adapun tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan seperti janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, seperti anak yang masih di dalam janin kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Selanjutnya, barang yang dihibahkan atau mahub. Syarat-syarat barang yang dihibahkan atau mahub diantaranya jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul memiliki pemberian hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Selanjutnya, yang akad, ijab dan kabul. Misalnya, si penerima menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan ini kepadamu. Si penerima menjawab, ya, saya terima pemberian saudara. Selanjutnya, macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama, hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang memberikannya tanpa ada toleransi atau harapan apapun. Yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta barang yang dihibahkannya itu. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi pemberian hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau harta saja. Selanjutnya, mencabut hibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya tidak ada seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hibah dapat dicabut
di antaranya sebagai berikut. Hibah, yang pertama hibah orang tua atau bapak terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan si anak. Yang kedua, bila ada dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Yang ketiga, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati atau dengki dan fitnah dari pihak lain. Selanjutnya, beberapa masalah mengenai hibah. Yang pertama, pemberian orang sakit yang hampir meninggal. Hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu menerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Jika penerima itu ahli waris, maka hibah itu tidak sah. Jika hibah itu jumlahnya lebih dari sepertiga harta, maka yang dapat diberikan kepada penerima hibah atau harus bukan ahli waris, hanya sepertiga hartanya. Yang kedua, penguasaan orang tua atas hibah anaknya. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkannya kepada anaknya yang masih kecil dan dalam perwaliannya atau kepada anak yang sudah dewasa tetapi lemah akalnya. Pendapat ini didasarkan pada kebolehan meminta kembali hadiah seorang kepada anaknya. Selanjutnya, hikmah hibah. Adapun hikmah hibah antara lain: 1. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Yang kedua yaitu sedekah dan hadiah. Pengertian dan dasar hukum sedekah dan hadiah adalah akan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Sahada itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain, termasuk sedekah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tersenyumlah di hadapan temanmu. Itu adalah bagian dari sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Hukum hadiah menghadiahkan dari orang Islam kepada orang non-Islam atau sebaliknya adalah boleh, karena persoalan itu termasuk suatu yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablan minan nas. Hukum sedekah dan hadiah. Yang pertama, hukum sedekah adalah sunnah. Yang kedua, hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya saya kabulkan, begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya akan terima. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, perbedaan antara sedekah dan hadiah. Sedekah ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Yang kedua, syahadat untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Yang ketiga, sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Selanjutnya, syarat-syarat sedekah dan hadiah. Yang pertama, orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawa perwalian orang lain. Orang gila, anak-anak, dan orang kurang sehat jiwanya atau seperti pemborosan, tidak sah sedekahnya atau hadiahnya. Yang kedua, penerimaan haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Yang ketiga, penerimaan sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Yang keempat, barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat
bagi si penerima. Selanjutnya rukun sedekah dan ibadah. Yang pertama memberi sedekah atau hadiah, yang kedua menerima sedekah atau hadiah, yang ketiga ijab kabul, artinya memberi menyatakan pemberian, penerima menyatakan suka. Yang keempat barang atau benda atau yang disedekahkan atau dihadiahkan. Hikmah sedekah dan hadiah. Yang pertama, hikmah sedekah menumbuhkan ihwah Islamiyah. Yang kedua dapat menghindarkan dari berbagai bencana. Yang ketiga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dia yang pertama menjadi unsur bagi seluruhnya kasih sayang. Yang kedua menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saling menghadiahkanlah kamu karena dapat menghilangkan tipu daya atau kedengkian. Hadis riwayat Abu Ya'la. Selanjutnya itu wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah wakaf itu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini dasarkan pada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dan yang berbunyi, dan membuatkanlah kebaikan agar kamu beruntung. Surah Al-Hajj. Rukun wakaf. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf atau wakif. Yang kedua, orang yang menerima wakaf atau mauquf lahu. Yang ketiga, barang yang diwakafkan atau mauquf. Yang keempat, ikrar penyerahan atau akad. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Yang kedua, orang yang menerima wakaf jelas baik berupa organisasi atau perorangan. Yang ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Yang keempat, jelas ikrarnya dan penyerahannya lebih baik tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga dan memberikan wakaf. Macam-macam wakaf. Wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang masyarakat atau orang yang dihormati. Yang kedua, wakaf khairi atau wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan madrasah. Selanjutnya, perubahan benda wakaf. Menurut Imam Syafi'i, menjual dan menggantikan barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus atau wakaf ahli sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri sekalipun terdapat 1001 macam alasan untuk itu. Sementara Imam Maliki dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk wakaf tersebut kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus maupun umum atau wakaf khairi, dengan ketentuan. Yang pertama, apabila pewakaf mensyaratkan atau dapat dijual atau digantikan dengan yang lain. Ketiga, berlangsungnya pewakafan. Yang kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Yang ketiga, apabila menggantikannya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Yang keempat, agar lebih berdaya guna bagi harta yang diwakafkan. Hikmah wakaf. Hikmah wakaf disyariatkan wakaf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Yang kedua, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syariat Islam dan keunggulan kaum muslimin. Ketiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal.
karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Yang keempat, menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Itulah tadi pembahasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.